peran dari laki-laki. Oke? Ya. Oke, thank you Ari, dan terima kasih pada teman-teman komunikasi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada siapa yang masih stay di sini. Ada Ibu Dion, Mbak Dion adalah kakak tingkat saya waktu di kampus, dan sekarang beliau juga sudah mengajar. Juga salam hormat kepada Ibu Widi, dan mungkin dosen-dosen yang lain yang juga hadir pada hari ini, dan teman-teman komunikasi dan teman-teman mahasiswa baik dari UNIP, kayaknya juga ada dari kampus dan masyarakat umum ya. Salam kenal teman-teman. Seperti yang sudah dikenalkan Ari tadi, aku Grace, Gracia Renata Lingga. Kalau tadi Bu Widi bilang ada sebagian kelompok atau masyarakat suku di Indonesia yang harus melekatkan nama bapaknya, terutama di suku Batak, Lingga itu adalah marga keluarga. Jadi ya mau nggak mau saya harus menggunakan Lingga di nama saya, karena yang nantinya juga karena saya perempuan ya, jadi dia nggak turun ke anak, yang nanti turun ke anak itu marga ayahnya gitu. Jadi perempuan berakhir di nama Lingga berakhir di saya gitu. Jadi kalau teman-teman ada juga di sini yang Batak, itu Batak kayaknya kental banget memang dengan patriarki, terutama kesukuan dan marga ya. Oke, teman-teman boleh bantu aku share screen? Oh ya, sebelum share screen dong, aku mau tanya-tanya ke teman-teman, mohon bantuannya untuk aktif di chat room. Semoga teman-teman masih stay ya di chat room. Ya, pertanyaan pertamaku sih satu ya. Waktu kecil anak-anak laki-laki atau teman-teman laki-laki di sini mainannya apa ya? Boleh diketik dong di chat room. Kalau anak laki-laki tuh dulu mainnya apa sih? Kelereng, Mbak. Main kelereng, terus apa lagi? Boleh diketik. Yoyo, kelereng, layang-layang. Ya, yoyo, bola. Ada lagi cari ikan, cari ikan di kali. Oke, main sepeda, stay di warnet ya. Dari pagi sampai pagi biasanya. Dan nggak masalah kalau anak laki-laki menghilang dari rumah ya. Tapi kalau anak perempuan menghilang dari rumah sampai jam 5 sore, itu orang tuanya pasti berisik banget. Ya, berantem-beranteman. Gitu. Dan aktivitas-aktivitas yang teman-teman sebutkan itu adalah aktivitas-aktivitas yang biasanya dimainkan di luar rumah. Ya kan ya? Kayak main layangan nggak mungkin di rumah dong. Main sepeda, terus ya cari ikan di kali, main bola gitu. Kalau main di dalam rumah biasanya kaca-kaca pada pecah. Terus pertanyaan kedua untuk teman-teman perempuan, waktu kecil mainnya apa? Kalau teman-teman perempuan mainnya masak-masak. Main congklak, masak-masak. Oke, terus main lompat tali, main ibu-ibuan, main boneka, ya bener. Terus ada lagi. Ya, main ibu-ibuan, main boneka, main masak-masak. Berbanding terbalik sama teman-teman laki-laki tadi ya. Main ibu-ibuan, masak-masak, dan boneka tuh biasanya dilakukan di dalam rumah gitu. Jadi main boneka, masak-masak itu kan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di ranah domestik ya, di dalam rumah dan tidak publik. Artinya apa? Bahwa ternyata kita tuh dari kecil udah dibangun perspektifnya bahwa ya anak perempuan tuh harus ya, kalau main boneka tuh tujuan jangka panjangnya apa?
bahwa anak perempuan ya mentok-mentok jadi ibu rumah tangga lah ya, ngasuh anak, terus ya harus masak gitu. Nunggu suami pulang, harus masak semua makanan udah stay di meja makan, terus kalau pagi sebelum ayah atau suami ke kantor, kopi sudah ready di meja depan gitu. Terus dan apalagi tadi ya congklak itu main nggak umum ya kalau terus apa lagi ya? Ya masak-masak rumah-rumah ya rumah-rumah biasanya kita diminta untuk menyusun dan menata rumah gitu, sedemikian rupa, baik dari furniture, warna dan lain-lain. Dan secara langsung dan sadar sebenarnya kita tuh sudah diajari, sudah dituntut untuk ya kalau anak perempuan nanti ya di rumah gitu, selain ngasuh anak, menyiapkan makanan, ya juga menata rumah dengan baik. Kenapa misalnya muncul istilah bahwa perempuan ya kalau nggak dapur sumur kasur, emang mau kemana gitu. Kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi-tinggi? Gitu. Ujung-ujungnya kan mentok jadi ibu rumah tangga. Sementara pertanyaan yang lebih yang hari ini muncul, ya kalau ibu rumah tangga mau sekolah lagi, emang kenapa gitu. Dan itu sedikit mengulas teman-teman. Terus untuk dikaitkan sama materiku hari ini, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih kalau teman-teman laki-laki kalau lagi sedih ngapain ya? Anak laki-laki, teman-teman laki-laki kalau lagi sedih biasanya ngapain? Merokok, Mbak, di teras sambil ngopi satu slop. Merokok, menyendiri. Terus? Merokok, menyendiri. Terus apa lagi? Ngupdate status nggak ya? Main game. Pergi sama teman, bodo amat lah ya. Kesedihan-kesedihan itu gitu. Jadi ya dari kecil atau sampai saat ini tuh anak laki-laki atau teman-teman laki-laki tuh dipaksa untuk mengabaikan kesedihan-kesedihannya juga dalam diri mereka gitu. Jadi kalau tadi Ibu Widi menjelaskan dampak buruk dari patriarki, sebenarnya ya teman-teman laki-laki itu patriarki itu juga berdampak buruk banget sama teman-teman laki-laki karena ternyata teman-teman laki-laki itu nggak bisa dengan leluasa mengekspresikan rasa sedihnya gitu. Ya nggak sih, kalau teman-teman laki-laki sedih biasanya nggak mungkin curhat ya ke teman-teman sesama laki-laki, nanti diceng-cengin soalnya. Terus nanti yang, oh masa gitu aja, apalagi kalau teman-teman laki-laki patah hati tuh nggak mungkin cerita. Apalagi kalau diputusin. Biasanya kalau teman-teman laki-laki diputusin tuh pasti bilang ke teman-temannya tuh bukan dia yang diputusin, dia yang mutusin gitu. Karena ada rasa ya malulah kalau laki-laki diputusin gitu. Ya malulah kalau misalnya laki-laki harus mengekspresikan kesedihannya di ruang umum gitu. Nah, kita cek dulu kalau kalau tadi anak laki-laki menyendiri dan main game sampai pagi gitu. Kalau anak perempuan kalau lagi sedih biasanya ngapain? Dengar lagu galau, Mbak. Dengar lagu galau. Bucin Korea. Oke. Terus apa lagi? Menyendiri di kamar. Ya, curhat, dengar lagu. Terus apa lagi? Menyendiri di kamar. Oke, menyendiri di kamar. Berarti ada kesamaan ya antara laki-laki dan perempuan. Dan ini ya Gita Vera ya curhat gitu. Dan kebanyakan dari teman-teman perempuan tuh kalau lagi sedih tuh langsung curhat gitu, langsung mengekspresikan diri lewat misalnya ya kalau hari ini kita ke pengguna media sosial aktif biasanya langsung cerita di story WhatsApp, cerita di story Instagram gitu. Terus misalnya langsung menghubungi teman dekat atau lagi menghubungi geng gitu. Terus langsung meluapkan rasa sedihnya gitu. Setelah meluapkan rasa sedih, walaupun sedihnya masih ada, tapi
kayaknya lega ya kalau udah menceritakan kesedihan, apalagi sampai nangis-nangis, sampai meraung-raung, itu kayaknya lepas kesedihannya. Nah, sementara anak laki-laki tuh enggak gitu. Kita nggak pernah mungkin pernah tapi pasti jarang. Anak laki-laki nggak mungkin nangis di pasar atau di mall kalau ditinggalin pacarnya gitu. Sementara kita pernah lihat misalnya ketika anak perempuan sedih tuh mereka bebas menangis dimanapun dan nggak ada yang ngomongin. Sementara kalau laki-laki pasang story baper aja atau pasang story sedih aja di WhatsApp tuh pasti langsung digoda-godain sama teman-temannya gitu. Nah, itu yang membentuk kita gitu. Kenapa misalnya, nah itu juga nanti akan berhubungan sama bagaimana kita mendeteksi kekerasan seksual. Dan ya kalau teman-teman laki-laki jadi korban, apa yang dilakukan teman-teman laki-laki ketika jadi korban? Misalnya nih, semoga enggak ya, tapi ketika ada teman laki-laki jadi korban, biasanya teman-teman laki-laki ngapain? Diem-diem aja lah, malu. Laki-laki kok jadi korban. Pura-pura nggak terjadi apa-apa gitu. Gitu ya. Kalau teman-teman laki-laki yang jadi korban, ya aku nggak korban, itu kayak kejadian lalu aja gitu. Kita kayak denial aja, tidak menganggap apa yang menimpa kita itu adalah kekerasan gitu. Nah, kita cek ketika teman-teman perempuan atau ada saudara atau tetangga, keluarga kita yang jadi korban, biasanya teman-teman perempuan ngapain? Ternyata ketika teman-teman perempuan jadi korban, ya sama. Kita akan pura-pura nggak tahu atau diam dan takut dan segala macamnya. Karena dunia yang nggak baik-baik aja ini masih menganggap bahwa ketika kamu jadi korban, ya yang salah kamu gitu. Kurang lebih begitu ya. Misalnya tadi kata Bu Widi kalau ketika ngomongin kekerasan seksual atau ketika ngadu, ya dicek dulu bajunya seksi nggak. Kalau seksi, kayaknya kamu layak deh jadi korban gitu. Atau dicek dulu kejadiannya. Kejadiannya kalau terjadi malam, ya ngapain juga kamu pulang malam gitu. Terus dicek lagi nih tempatnya, kejadiannya di kosan. Ngapain juga kamu datang ke kosan? Segitu. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu orang-orang akan selalu menyalahkan korban. Kurang lebih itu pengantar. Next, teman-teman. Boleh. Kayaknya aku karena PDF ya, ditarik ke atas deh. Oh iya, kayaknya tadi udah dikenalin atau udah ngenalin diri. Aku Gracia Renata Lingga, teman-teman bisa panggil aku Grace atau Kak Grace. Kalau ada di 2021, boleh panggil aku Tante Grace ya. Aku nggak apa-apa kok. Terus aku sekarang jadi penanggung jawab program dan juga penanggung jawab advokasi kebijakan di Yayasan Pupa. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, Yayasan Pupa itu adalah pusat pendidikan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak. Kami berdiri sejak Juli 2011. Jadi waktu itu tahun 2011 saya pertama kali ikut kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan bersama Yayasan Pupa, tapi waktu itu belum tahu apa-apa soal isu kekerasan gitu. Terus ternyata berlanjut sampai sekarang belajar di isu perempuan dan anak. Terus saya juga alumni komunikasi teman-teman, saya angkatan 2010, selesai di 2014, dan kemarin di 2021 juga syukur sudah menyelesaikan S2 di komunikasi UNIP juga. Oke, next. Ya, kita berangkat dari sini dulu ya, teman-teman. Kalau ngomongin kekerasan seksual tuh
rumusannya tuh ini gitu. Jadi kalau ngomongin kalau misalnya tiba-tiba itu kekerasan seksual itu apa, teman-teman harus cek di pengertiannya dulu. Kalau dalam draft rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan juga yang sudah dirumuskan oleh teman-teman Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya. Artinya ada serangan, ada perbuatan, ada tindakan ya terhadap tubuh, ada tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan juga mengarah ke fungsi reproduksi. Dan secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang gitu. Dari pengertiannya kita bisa melihat bahwa ada banyak unsur yang bisa kita cek ketika kita ingin mengetahui soal kekerasan seksual. Jadi nggak juga apa-apa misalnya kekerasan seksual apa-apa. Kita harus cek dulu di pengertian kekerasan seksualnya. Ada tindakannya apa gitu. Ya ada merendahkan, menghina, menyerang gitu. Terus misalnya siapa yang diserang? Artinya ada korban. Dan siapa yang menyerang? Artinya ada pelaku gitu. Terus apa perbuatannya? Perbuatannya jelas ketika bicara soal kekerasan seksual, perbuatannya mengarah tentu ke arah unsur seksualitas, yaitu ada nafsu perkelaminan, misalnya ada tindakan penetrasi kelamin perempuan dan laki-laki gitu. Terus ada hasrat seksual seseorang yang kalau misalnya dulu kita sering, kalau nggak tahu ya, dulu waktu SD ternyata saya teman-teman masih pernah nggak melihat misalnya ada bapak-bapak berdiri di jalan, tiba-tiba dia menghadap ke kita terus menunjukkan alat kelaminnya gitu. Kalau waktu kecil kan kita nggak tahu ya dia ngapain. Ternyata ya itu gitu, ada menampilkan hasrat seksual secara langsung dan juga tentu mengarah pengerusakan ke fungsi reproduksi seseorang. Dan tentu kita bisa melihat ada kejadian itu dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan keinginan dan kehendak seseorang. Kita nanti akan tarik ke konsen gitu. Jadi apakah ketika kekerasan seksual itu terjadi ketika nggak ada konsen dari korban, kurang lebih gitu ya. Next. Ya, ini tadi juga udah sempat aku jelasin ya, apa aja unsurnya, ya ada pelaku gitu. Kita bisa, kalau misalnya teman-teman masuk ke pengaduan kasus, kita cek pelakunya siapa gitu. Kita bisa lihat motivasinya apa, tujuannya apa, terus tindakan pelaku ini apa aja yang sudah merugikan korban gitu. Terus selain pelaku tentu ada korbannya gitu. Kita bisa lihat dari sisi korbannya dampaknya apa terhadap korban. Bisa dampak fisik, psikis, bisa dampak ekonomi mungkin, terus seksual gitu. Fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Terus selanjutnya ya harus ada pelaporan dan pengaduan ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian melihat kekerasan seksual terjadi tapi korbannya nggak ngelapor atau misalnya dihalang-halangi oleh keluarga, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Harus ada pelaporan dan pengaduan yang masuk ke paling tidak ke lembaga layanan, baik pemerintah maupun swasta. Nah, kita juga bisa cek relasi teman-teman. Tadi juga udah disampaikan soal bahwa ternyata kalau dulu kejadian kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lainnya sering muncul di media, terutama di koran-koran, itu adalah orang-orang yang nggak dikenal gitu. Tapi ternyata saat ini tuh ya Komnas Perempuan kemarin baru mencatat bahwa paling besar, angka tertinggi yang menjadi yang mengarah pada relasi antar pelaku dan korban itu adalah orang-orang yang sangat dikenal gitu.
tadi juga Bu Widi udah menyampaikan ya soal bahwa ternyata kedekatan, kekeluargaan dan segala macamnya tuh ya kekerasan seksual tuh bisa terjadi bahkan di rumah sendiri gitu. Kalau dulu tuh kalau kita baca berita tuh anak perempuan diculik oleh siapa gitu, orang yang tidak dikenal gitu. Dan Yayasan Pupa juga mencatat sejak tahun 2017 sampai terakhir di 2019 bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal, mulai dari ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, saudara kandung, saudara tiri, dan ya bahkan pacar gitu. Dan selain ada hubungan kekeluargaan, juga kita bisa lihat relasi status pekerjaannya, misalnya kayak bos ke sekretaris atau bos ke bawahan atau staf biasa atau bos atau misalnya ketua divisi ke anggotanya gitu. Atau misalnya seperti contoh kalau teman-teman di kampus ya kalau pelakunya dosen, korbannya mahasiswa, ya tentu mahasiswa takutlah untuk mengadu gitu. Nanti pasti yang dapat ancaman nilai nggak keluar atau segala macamnya. Kita bisa cek relasinya antar pelaku dan korban. Selain relasi personal, ada juga relasi impersonal yang kayak tadi. Kalau dulu mungkin korban adalah orang yang nggak dikenal ya. Kalau sekarang justru karena korban dan pelaku adalah orang yang sangat dikenal, justru pelaku yang nggak dikenal tuh lebih sedikit angkanya dibandingkan orang yang dikenal. Selain itu juga yaitu tadi ada institusi kayak tadi bos ke bawahan, kampus misalnya dosen ke mahasiswa, atau juga misalnya kalau teman-teman di organisasi atau di UKM, hima dan lain-lain, ya ketua hima dan anggotanya, atau senior dan junior gitu. Jadi nggak hanya melihat dari bos dan bawahan atau staff, atau enggak juga cuma melihat dosen mahasiswa, kita juga bisa cek nih abang-abang senior yang ganteng-ganteng itu, yang baca-baca buku yang sangat progresif itu cenderung jadi pelaku juga gitu. Misalnya kasus-kasus yang terjadi di dunia aktivisme misalnya, ya yang menjadi pelaku tuh justru teman-teman, ada beberapa aktivis senior yang dianggap sangat progresif gitu, dan ya dia jadi pelaku gitu. Siapa korbannya? Ya teman-teman aktivis pemula misalnya, atau misalnya anak magang yang baru ingin belajar soal dunia aktivisme gitu. Dan ya kita bisa cek juga relasi kuasanya. Tadi juga itu kaitannya dengan relasi kuasa ya teman-teman, bahwa ya ketua dengan sekretaris, ketua dengan anggota, bahkan misalnya ya semoga enggak ya komti dan teman-teman mahasiswa gitu. Kita bisa cek relasinya, baik relasi personal, baik relasi impersonal maupun relasi institusional gitu. Nah, yang kayak kalau berkaitan dengan fasilitas, ini berkaitan dengan yang tadi juga sudah diingatkan oleh Bu Widi, berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online. Selama ini tuh kita, selama pandemi, kita berpikir bahwa ketika perempuan di rumah itu bakal aman gitu. Ketika semua orang stay di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu pasti aman. Karena anggapan kita bahwa kekerasan seksual itu pasti terjadi di luar rumah, dan rumah kita itu adalah rumah paling aman. Tapi ketika kita kaitkan lagi dengan dengan pelaku, dengan kemunculan bahwa ternyata pelaku adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang dikenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya anggapan bahwa kekerasan itu terjadi di luar rumah itu enggak lagi. Gitu. Bahwa kekerasan hari ini tuh terjadi bahkan di dalam rumah. Ketika kita semua harus work from home, school from home, kampus from home gitu, apa yang marak gitu?
kekerasan berbasis gender online itu memang sudah diidentifikasi sejak 5 tahun lalu oleh teman-teman SafeNet, Parpel Code juga mungkin. Tapi selama pandemi ternyata kekerasan berbasis gender online itu marak sekali terjadi. Fenomenanya itu sama persis dengan kekerasan seksual yang di ranah offline gitu. Hanya saja kekerasan berbasis gender online itu difasilitasi oleh teknologi, teman-teman. Teknologinya apa? Ya, yang ada di genggaman teman-teman gitu. Nggak usah pakai PC lah, pakai handphone. Kekerasan berbasis gender online itu muncul dari genggaman kita gitu, dan angkanya naik drastis sejak pandemi ini gitu. Oke, next. Ya, siapa saja yang rentan menjadi korban? Ini aku dapat picture yang lucu-lucu. Ternyata ya semua kita tuh rentan jadi korban. Nggak cuma anak, nggak cuma perempuan, nggak cuma ya perempuan dewasa gitu. Baik dari anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dan laki-laki remaja, dewasa, bahkan kakek nenek gitu. Kita semua tuh rentan menjadi korban. Tapi ketika kita merujuk pada angka kekerasan seksual, yang muncul adalah kekerasan terhadap perempuan. Kenapa nggak ada angka kekerasan terhadap laki-laki? Karena tadi seperti jawaban teman-teman, kalau misalnya teman-teman laki-laki jadi korban, teman-teman laki-laki pasti nggak mau ngelapor gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya, kalau aku biasanya diskusi sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman di SMA tuh, atau di komunitas yang muncul tuh selalu data kekerasan laki-laki mana, kalau laki-laki jadi korban kayak mana gitu. Sama aja, pelayanannya akan sama aja, tapi masalahnya adalah apakah ketika teman-teman laki-laki jadi korban itu mau ngelapor gitu. Jawabannya kan enggak ya. Soalnya sejauh ini tuh ada memang beberapa teman-teman laki-laki yang mengadu ke Pupa, tapi aduannya itu bersifat diskusi konsultasi. Jadi bukan pelaporan. Teman-teman laki-laki tuh nggak mau atau merasa kelaki-lakiannya tuh jatuh atau berkurang ketika misalnya mengakui bahwa ia menjadi korban. Padahal siapapun di antara kita, bahkan kita semua yang hadir pada hari ini tuh sangat rentan menjadi korban gitu. Apakah misalnya kalau perempuan cantik, pinter, orang kaya, udah S3 tuh nggak mungkin jadi korban? Mungkin gitu. Apakah misalnya perempuan yang pakaiannya tertutup, bahkan bercadar, nggak mungkin jadi korban? Mungkin gitu. Tadi Bu Widi juga udah menjelaskan bahwa angka kekerasan seksual tertinggi atau angka kekerasan tertinggi itu bahkan di negara-negara yang menjunjung tinggi agama gitu. Ya kita harus akui bahwa Arab Saudi itu emang nggak sepenuhnya Muslim ya teman-teman. Dan juga teman-teman perempuan yang non-Muslim di sana tentu nggak pakai bikini kan. Gitu. Mereka juga pasti menggunakan pakaian yang tertutup gitu. Tapi apakah mereka semua rentan jadi korban? Sangat rentan gitu. Jadi misalnya kalau sekarang tuh kalau teman-teman ada yang jadi korban terus misalnya di BAP sama pihak kepolisian, yang ditanya sama teman-teman APH itu aparat penegak hukum tuh pasti diawali dengan kemarin kejadiannya di mana? Di kosan Pak, misalnya antara pacarnya ya, misalnya sesama pacar di kosan. Jam berapa? Malam. Ya ngapain kau malam-malam di kosan orang? Ya sebenarnya kan nggak apa-apa ya di kosan malam-malam gitu. Tapi kan enggak gitu. Perspektif kita tuh selalu melihat bahwa ketika ada teman perempuan di kosan laki-laki tuh pasti yang teman perempuan tuh lagi menggoda teman laki-laki gitu. Terus misalnya kejadiannya kasus terbaru misalnya peremasan payudara di jalan. Yang terakhir kejadiannya di daerah Bandaraya misalnya. Kalau dilaporkan, pertanyaan pertama polisi itu selalu jam berapa kemarin keluar malam?
jam 10. Ya ngapain pula Tino jalan jam 10 malam? Siapa tahu dia baru pulang kerja untuk menghidupi keluarga gitu. Ya kan? Gitu. Atau dia lagi bekerja shift malam atau shift sore dan harus lembur karena harus bayar kontrakan misalnya. Tapi polisi kan nggak tanya itu gitu. Dia yang tanya ya kalau malam ngapain, perempuan tuh ya di rumah gitu. Nah balik ke rumah misalnya ketemu suaminya pelaku ngalamin kekerasan ketika ngadu, ya balik lah, itu kan urusan keluarga. Selalu ada hambatan-hambatan terhadap korban yang melapor. Itu kenapa misalnya ya kalau laki-laki itu teman-teman perempuan ya kalau jadi korban. Nah bisa bayangin nggak kalau misalnya teman-teman laki-laki yang jadi korban terus ngadu ke Pupa misalnya. Oh Pupa nggak nerima teman-teman laki-laki ya maaf. Misalnya ke WCC karena di WCC ada Women Crisis Center Cahaya Perempuan, ada aliansi laki-laki baru yang mungkin juga membuka layanan konsultasi. Misalnya teman-teman laki-laki mengadu ke sana, terus keputusannya misalnya melapor ke APH. Tahu nggak pertanyaan pertama teman-teman APH apa? Ya tidak pacak melawan kau nih. Ya ngapa pula kau jadi korban? Ya bukannya kau ini kelemahan, macam-macam pokoknya. Padahal itu tuh melukai korban, baik perempuan dan laki-laki. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu adalah kayaknya nih sejauh pengalaman kami itu adalah pertanyaan-pertanyaan kunci teman-teman APH gitu. Padahal ketika kita balik lagi ke awal tadi ya baik laki-laki, perempuan di rumah bahkan di ruang publik, baik teman-teman yang bekerja maupun yang stay di rumah, baik dari umur usia anak, remaja, dewasa bahkan lansia gitu rentan menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Oke, next. Ya, ini sedikit aja karena tadi juga ada disampaikan. Ketika kita bicara kekerasan seksual tuh ya kita harus baca data ya teman-teman gitu. Jadi kalau mau nyampein apa-apa juga ya kita cek data gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik di isu kekerasan, membaca situasi kekerasan seksual kekerasan dan khususnya kekerasan seksual di Indonesia 8 Maret 2022 lalu Komnas Perempuan baru meluncurkan catatan tahunan situasi kerentanan perempuan di tahun 2021 gitu, dan Komnas Perempuan mencatat bahwa ada 3.308 506 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia gitu. Dan itu adalah data-data yang terlaporkan ya teman-teman. Kalau misalnya di Pupa ada 100 kasus nih teman-teman. Nah, dari 100 kasus itu cuma 4 yang berani ngadu. Nah, cuma 5 misalnya. Nah, 95 kasusnya lagi itu nggak berani ngadu. Atau cuma ya konsultasi aja ngobrol gitu. Nah, dalam proses pencatatan yang masuk ke data itu cuma 5 kasus tadi. 95 kasusnya kemana? Yang nggak tercatat gitu. Nah, 3.338.000 ini adalah kasus yang tercatat. Bisa bayangin nggak berapa banyak lagi kasus kekerasan yang nggak tercatat, gitu. Terus laporan Komnas Perempuan juga dari 338.000 itu ada 3.838 kasus itu yang ditangani Komnas Perempuan, dan ada 7.029 kasus yang dilayani oleh lembaga layanan, dan 327.639 kasus itu dilayani oleh Badan Pengadilan Agama. Biasanya urusan
pengadilan agama ini urusan ada yang tahu nggak kalau urusan Kebadilak tuh urusan kekerasannya kekerasan apa? Biasanya urusannya itu urusan kekerasan dalam rumah tangga, teman-teman. Oh, belum ya, belum sampai sini dulu. Yang tadi dulu boleh? Ya, jadi ini sedikit catatan dari Komnas Perempuan. Nah, dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, aku ambil sedikit data, nggak sedikit ya ini, karena kita zero toleran untuk kekerasan, bahwa sepanjang tahun 2021 itu ada 2.363 kasus khusus kekerasan seksual. Seperti yang sudah aku sampaikan juga tadi, bahwa ini yang terlapor dan tercatat, teman-teman. Berapa ratus ribu lagi yang nggak tercatat, kita nggak tahu gitu. Misalnya teman-teman cek juga deh, misalnya ada teman kalian yang jadi korban, terus kalian tahu, tapi dia nggak mau ngelapor. Coba cek berapa banyak kira-kira teman-teman kalian, atau saudara, atau adik, atau tetangga kalian, atau orang yang kalian kenal menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, tapi nggak melaporkannya gitu. Nah, yang kalian kenal aja udah sebegitu banyak. Kurang lebih kalau dikumpulkan semua data yang nggak tercatatkan itu, kita nggak tahu berapa banyak lagi kasus yang akan muncul gitu. Nah, kekerasan seksualnya apa aja yang muncul di catatan tahunan Komnas Perempuan, mulai dari perkosaan, marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan, juga incest dan pelecehan seksual gitu. Jadi, nah marital rape ini kemarin juga jadi kontroversi juga ya bagi teman-teman yang nggak paham, tapi ya kenapa kok di dalam rumah tangga ada perkosaan sih gitu. Kalau kita merujuk tadi ke pengertian kekerasan seksual, ya ketika kita memahami jenis kekerasan seksual, kita harus kembali lagi merujuk ke pengertiannya gitu. Jadi ya kenapa di dalam rumah tangga terjadi perkosaan misalnya, ya karena ada pemaksaan gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, next. Nah, karena tadi aku cuma berangkat dari kekerasan seksual ya teman-teman. Untuk data yang lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di catatan tahunan Komnas Perempuan 2022. Nah, ini kasus perkosaan itu hampir mencapai 600. Sementara misalnya marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan itu ya sama, tapi angkanya lebih sedikit, hampir 600, 570-an kasus. Terus ya ada incest, itu 400-an kasus lebih, dan ada pelecehan seksual. Ini yang sebenarnya marak sekali terjadi, terutama di lingkungan kampus. Tapi kasus pelecehan seksual ini juga yang sulit banget dilaporkan gitu. Misalnya ya teman-teman perempuan nggak perlu jawab ya. Aku misalnya muncul pertanyaan, teman-teman laki-laki pernah tiba-tiba megang pantat nggak? Sambil jalan terus plok gitu. Pasti pernah kan gitu. Terus misalnya teman-teman laki-laki iseng narik tali bra teman-teman. Atau misalnya teman-teman perempuan yang anak kosan Gang Juita misalnya. Pulang malam, jalan lewat gang, terus ada segerombolan abang-abang senior kece badai, stay di depan kosan. Teriakan-teriakan apa yang muncul misalnya? Ya, catcalling, sweet, Mbak cantik, malam mau diantar enggak? Dan itu sangat mengganggu gitu. Nah, masalahnya teman-teman laki-laki itu kebanyakan menganggap itu tuh lelucon, lucu-lucuan aja. Kok gitu aja marah sih? Jelas marah. Itu mencemaskan dan menakutkan. Jadi
mumpung ada 44 orang lah ya kurang lebih di sini, aku mau menegaskan bahwa teman-teman perempuan tuh nggak seneng teman-teman digangguin pas jalan, serius. Nggak ada tuh istilahnya kalian menganggap bahwa itu kan karena dia cantik gitu. Masa digodain aja sensi banget sih gitu. Kita tuh bukannya seneng tapi sangat takut gitu atas godaan-godaan kalian yang kalian anggap lucu-lucuan itu gitu. Nah, masalahnya kasus-kasus pelecehan seksual ini yang misalnya kayak lewat gang digodain. Perempuan kan udah gemeter nih ya, takut jalan tapi ya harus pura-pura stay cool gitu. Lewat terus sambil ya bang, misi bang gitu-gitu. Kalau bisa ada batu dilempar deh itu. Saking takutnya sebenarnya. Tapi ya kita kan dianggap nggak berdaya ya. Jadi ya kita pura-pura kita harus sopan gitu lewat sana. Padahal kan yang diganggu tuh kita. Tapi tapi perempuan yang harus pura-pura baik-baik aja ketika lewat. Nah, ketika dikonfirmasi ke teman-teman laki-laki, misalnya teman-teman laki-laki tuh selalu nganggap bahwa itu tuh karena kami tertarik. Ya kalau tertarik datengin, minta nomor HP, terus ajak kenalan langsung gitu. Kalau kalian goda-godain begitu, itu bukannya teman-teman perempuan jadi suka, itu jadi takut. Gitu. Jadi stop catcalling, karena itu sungguh mengganggu dan menakutkan. Dan kenapa itu sebenarnya banyak banget dan nggak terlaporkan, ya misalnya yang kayak tadi pulang malam digodain mas-mas di rombongan mas-mas di depan kosan, itu kan kita merasa malu ya kalau ngelaporin hal sepele kayak gitu. Walaupun efeknya, dampaknya ke teman perempuan bisa tremor gitu. Bisa misalnya nyampe kosan tuh sampai gemeter, atau tiba-tiba ngunci pintu, atau misalnya kita jadi ketakutan di dalam kosan gitu. Tapi kan teman-teman laki-laki nggak ngerasain ya. Dan ketika kita ngelapor, kita pasti ketika teman perempuan ngelapor atau ngadu atau curhat, ya yang dibilang alay ya teman-teman perempuan gitu. Dan kita yang kayak tadi, kita menolak perasaan-perasaan ketakutan teman-teman perempuan karena kita menganggap itu hal sepele gitu. Padahal ketakutan itu benar-benar nyata dan ada dan kita rasakan. Kurang lebih begitu. Next. Ya, ini dia. Teman-teman bisa baca ya semua pengertiannya di Google banyak, di buku panduan Komnas Perempuan juga banyak. Komnas Perempuan mencatat kurang lebih ada 15 jenis kekerasan seksual. Gitu. Jadi teman-teman bisa baca, ada perkosaan, ada intimidasi seksual, ada pelecehan seksual, ada eksploitasi, ada perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Kalau sekarang lagi musim open BO, saya juga baru tahu, serius. Maksudnya saya enggak, di musim pandemi itu ternyata muncul banyak kejadian, muncul banyak sekali bentuk kekerasan yang nggak terdeteksi gitu. Kita kan selalu, kalau misalnya di Reels Instagram atau audio TikTok tuh kita bikin jadi lucu-lucuan ya, open BO gitu. Padahal itu juga masuk dalam ya bagian dari kekerasan seksual gitu. Bahwa yang teman menjual teman via media sosial atau teman jual teman di Telegram dan Twitter, itu ada banyak sekali kasusnya. Apakah terlaporkan? Tentu tidak gitu. Terus perdagangan perempuan, prostitusi paksa, terus perbudakan seksual, ada pemaksaan perkawinan, teman-teman. Ada banyak sekali di setiap daerah juga, ada banyak di daerah kita, misalnya di daerah di kawasan-kawasan di Indonesia itu masih menganut pemaksaan perkawinan gitu. Bahkan di usia anak gitu. Next.
Nanti untuk pengertiannya secara umumnya ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa baca. Juga ada pemaksaan kehamilan, teman-teman, ada pemaksaan aborsi, juga pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, juga penyiksaan seksual gitu. Kalau ya saya pikir di sini adalah orang-orang dewasa ya yang juga saya berharap juga sudah punya atau sudah mengetahui soal seks edukasi. Misalnya kita tahu misalnya ada metode BDSM dalam hubungan seksual gitu. Ketika itu dilakukan secara concern oleh masing-masing pasangan dan it's okay gitu, itu nggak masalah. Tapi ketika satu orang yang bersepakat tapi satu orang lagi tidak, ya enggak gitu. Harusnya. Tapi ketika itu terjadi, itu masuk dalam kekerasan seksual. Juga penghukuman tidak manusiawi dan tentu bernuansa seksual. Juga praktik-praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Juga kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Agama apapun ya teman-teman. Gitu. Mungkin ada sebagian yang misalnya yang kayak tadi juga sudah disinggung soal sunat perempuan gitu. Bahwa ternyata di tahun 2015 saya pernah melakukan penelitian bersama teman-teman Kalyana Mitra di Jakarta. Waktu itu kami pergi ke salah satu daerah miskin kota di kawasan Jakarta Timur untuk berdiskusi sama ibu-ibu soal sunat perempuan. Dan ibu-ibunya tuh ngomong kan bahwa ya sunat perempuan itu kan diharuskan agama gini. Walaupun misalnya secara saintifik, secara fungsi, secara efek gitu tuh sunat perempuan tuh nggak berdampak apapun ke perempuan. Beda dengan sunat laki-laki ya. Misalnya dari segi kesehatan dan segala macamnya tuh punya. Tapi sunat perempuan tuh nggak ada. Tapi tetap dilakukan. Nah, bersyukurnya mungkin misalnya di beberapa daerah di Indonesia, sunat perempuan tuh hanya dilakukan lewat lambang, simbol. Misalnya ya sekedar gesek atau sentuhan atau syaratnya aja. Nah, masalahnya di belahan dunia lain, belahan dunia di negara lain itu ada yang tindakannya itu sangat ekstrim gitu. Nah, ketika kami berdiskusi dengan ibu-ibu, tuh pertanyaan yang pertama muncul itu gini, kira-kira ibu-ibu tahu nggak ya fungsi sunat perempuan? Di antara sekian banyak ibu-ibu yang ada di sana tuh nggak ada yang tahu fungsinya apa. Yang mereka tahu ketika anak perempuan lahir, terus dibersihkan, terus anak perempuannya dikasih ke bidan atau ke dokter atau ke apa, terus ya bidannya bawa masuk ke ruangan, terus ya udah gitu. Ketika ditanya fungsinya apa, nggak ada yang tahu. Nah artinya tuh ya kalau nggak ada fungsi, nggak ada efek, nggak ada dampaknya, tuh buat apa dilakukan? Itu pertanyaan kuncinya sih. Dan di antara semua yang hadir tuh ternyata nggak ada. Semua ibu-ibu di kawasan miskin kota itu melakukan sunat perempuan. Jadi anak perempuannya tuh memang harus disunat ketika lahir. Tapi satu pun dari mereka tuh nggak ada yang tahu fungsinya buat apa. Kurang lebih begitu. Next. Dikit lagi ya. Ya itu tadi udah masuk ke pengertian, bentuk, jenis, dan unsur-unsurnya. Ketika kamu atau aku atau kita semua jadi korban, kurang lebih apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk ini langkah mudah, langkah simpelnya aja ya. Walaupun misalnya dalam proses pengaduan dan pelaporan tuh nggak sesimpel ini, teman-teman. Percayalah. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu jadi korban kekerasan seksual? Yang pertama, amankan bukti, teman-teman. Jadi selama ini tuh kenapa kekerasan seksual itu terjadi berulang? Itu karena ya kita nggak tahu sih, nggak nyimpan bukti. Karena misalnya ketika kita mengalami
ya katakanlah misalnya perkosaan misalnya. Kita kan merasa kotor ya menurut dari catatan atau buku yang aku baca atau data-data yang masuk itu banyak teman perempuan ketika mengalami kekerasan seksual itu merasa dirinya kotor dan langsung membersihkan tubuhnya kan. Terus membuang baju atau pakaian atau apapun yang melekat ketika kejadian itu berlangsung. Padahal itu satu-satunya bukti yang bisa diandalkan oleh teman-teman korban gitu. Karena mau separah apapun kejadiannya, kalau nggak ada bukti, tuh polisi tuh nggak akan mau, APH tuh aparat penegak hukum ya teman-teman tuh nggak akan mau stick gitu. Buktinya apa teman-teman? Ya baju, luka, bekas pukulan, dan lain-lain. Misalnya ada dokumentasi foto, video, screenshot WA, DM, inbox, dan lain-lain. Ketika misalnya hari ini marak kekerasan berbasis gender online, kita bisa dengan mudah untuk screenshot dan ya screen record dan segala macamnya. Tapi masalahnya adalah mohon untuk tidak mengumbar bukti-bukti tersebut atau tidak mempublikasikannya di ruang publik. Karena apa? Karena kita punya undang-undang ITE yang pasal karetnya banyak banget. Jadi kalau kamu jadi korban terus kamu ujuk-ujuk langsung speak up di media sosial, ya mau nggak mau kamu juga rentan jadi korban pelaku, ya rentan dijadikan pelaku gitu. Dan selalu itu yang menjadi sasaran pelaku. Misalnya ketika ada korban terus dia sebenarnya nggak mau publis, tapi misalnya ada teman-temannya tuh mendorong dia untuk publis lah, siapa ya, apa spill dong gitu. Spill dong siapa, terus mungkin karena dorongan dari pihak luar, terus teman-teman korban langsung spill di media sosial, padahal mungkin itu adalah jebakan dari pelaku, biar dia nge-post pelaku dan pelaku bisa ngelaporin korban balik. Dan masalahnya undang-undang ITE udah ada, sementara undang-undang tindak pidana kekerasan seksual belum disahkan juga. Jadi kita bisa cek bahwa ya dalam kasus ini kebanyakan ya pelaku yang diuntungkan. Nah, ketika kamu sudah punya barang bukti, mohon diamankan dan disimpan di tempat yang aman, teman-teman. Nah, setelah ini, teman-teman boleh cek dan cari ruang aman. Ruang amannya itu bukan tempat yang aman ya. Ruang aman ini ya bisa jadi teman-temanmu, sahabatmu, ya kalau pacarmu adalah mereka yang berpihak pada perempuan, mungkin juga bisa pacar. Juga misalnya ketika keluargamu punya pemahaman mengenai perempuan korban, kamu bisa juga berlindung di keluarga dulu gitu. Sebelum nanti setelah berdiskusi dengan keluarga, teman, atau segala macamnya, teman-teman boleh kunjungi pengada layanan. Nah, karena kita ada di Bengkulu, teman-teman bisa kunjungi pengada layanan pemerintah maupun swasta. Pemerintah itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, baik kota maupun provinsi. Juga ada Dinas Sosial, teman-teman, kota dan provinsi. Ada teman-teman Peksos yang gencar banget dan sangat menolong sekali untuk kasus ini. Dan juga ada organisasi masyarakat, misalnya dalam hal ini Yayasan Pupa, juga ada Women Crisis Center Cahaya Perempuan, kalau teman-teman sudah tahu, dan ada juga WCC Aisyah, gitu. Dan banyak sekali. Ada juga, dan nanti ya teman-teman bisa cek organisasi masyarakat yang concern di isu pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan seksual. Dan setelah mengunjungi lembaga layanan, teman-teman bisa cek juga kebutuhan teman-teman apa. Apakah kebutuhan litigasi, yaitu kebutuhan di bidang hukum, maupun non-litigasi, atau cuma konsultasi, atau misalnya membutuhkan layanan psikologis, atau misalnya teman-teman butuh ruang aman, atau juga misalnya teman-teman butuh ya konsultasi hukum gitu. Jadi teman-teman nanti dicek kebutuhan teman-teman apa. Kalau misalnya sudah berdampak parah, misalnya kasus perkosaan atau pelecehan berulang dan dilakukan sangat
sadis misalnya, itu biasanya masuk ke litigasi ya teman-teman. Teman-teman harus butuh pertolongan hukum gitu. Jadi kalau misalnya urusannya pelecehan seksual atau misalnya ada informasi, kalau kekerasan berbasis gender online ini biasanya berkaitan dengan kiriman-kiriman konten-konten porno yang dilakukan oleh seorang yang dikenal maupun tidak dikenal, teman-teman boleh minta konsultasi dan layanan. Kurang lebih begitu. Next. Nah, FUPA semenjak pandemi sebenarnya udah nggak punya uang untuk memberikan layanan pengaduan korban, pengaduan untuk perempuan dan anak, tapi kami tetap membuka ruang untuk teman-teman yang butuh konsultasi butuh konsultasi dan layanan berkaitan dengan kekerasan seksual ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan yang kira-kira teman-teman butuhkan gitu. Jadi FUPA mencoba untuk memberikan layanan konsultasi ini, juga membuka layanan pengaduan di kontak person ini, teman-teman. Kami juga punya pendamping korban yang ya walaupun terbatas, semoga bisa menolong teman-teman, khususnya di teman-teman di Bengkulu dan sekitarnya. Oke, next. Oke, ya itu dia teman-teman, sekedar informasi yang semoga cukup membantu dan menolong teman-teman untuk memahami dan mendeteksi kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Aku kembali ke Ari ya. Terima kasih teman-teman.